melantik saudara-saudara pada jabatan ini sesuai dengan keputusan Wali Kota Mojokerto nomor 821-2-403/2020 tanggal 2 April 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melangsungkan acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto dalam suasana yang sederhana namun hikmat ini. Sebagaimana kita ketahui, saat ini seluruh negara bangsa Kesatuan Republik Indonesia ini sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Namun, pelantikan ini harus tetap dilaksanakan agar roda pemerintahan tetap berjalan dan sesuai dengan amanah undang-undang. Untuk itu, kita harus menyesuaikan pelaksanaan pelantikan pada hari ini dengan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, segera memberikan akhir atas wabah COVID-19 ini di Indonesia dan di Kota Mojokerto tercinta. Pejabat yang dilantik pada hari ini mendapatkan amanah sekaligus merupakan suatu bentuk kepercayaan. Oleh sebab itu, saya sampaikan ucapan selamat mengemban amanah di tempat yang baru kepada 13 orang pejabat yang terdiri dari 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 9 administrator, dan 2 orang pengawas di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto. Untuk JPTP, untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama yang merupakan hasil uji kompetensi atau assessment job fit yang dilaksanakan pada awal bulan Maret yang lalu, di mana prosesnya adalah 4 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama mengisi 2 jabatan yang kosong di pemerintahan Kota Mojokerto. Dari hasil job fit tersebut mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sehingga dilakukan pelantikan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mutasi merupakan upaya penyegaran yang dilakukan secara dinamis dalam rangka percepatan pembangunan di pemerintah Kota Mojokerto ini. Karenanya, jabatan yang Anda semua emban ini harus senantiasa disyukuri, dijaga, dilaksanakan dengan kejujuran dan keikhlasan, serta komitmen yang tinggi untuk memberikan prestasi dan kinerja terbaik Anda demi pemerintah Kota Mojokerto dan untuk masyarakat Kota Mojokerto. Kepada para pejabat yang baru saja dilantik, saya berpesan, laksanakan tugas Anda semua sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan aturan yang menaungi Anda dalam bekerja. Dan saya minta untuk senantiasa bisa bersinergi, bekerja sama, menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, serta kedepankan kedisiplinan
dan integritas Anda sebagai ASN. Karena hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 23, bahwa ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah sesuai dengan penugasannya. Karena itulah pedoman ini harus senantiasa saya ingatkan. Dimanapun Anda ditugaskan, maka Anda punya kewajiban untuk menjalankan tugas itu, karena ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 5 yang harus ditaati. Jadi kita bertiga pimpinannya. Kemudian di bawah saya untuk koordinator operasi Riau, pusat pengendalian dan operasi Pak Kabakop, untuk perencanaan Pak Kasdep, untuk operasi Pak Wakil ini membawai 4 sub. Yang pertama adalah pengamanan dan hukum, ini dari Polres. Kemudian ada pencegahan, ini koordinatornya Dr. Farida. Kemudian untuk penanganan koordinatornya Bu Indah, dan untuk pemulihan dan pelayanan dasar, ini yang berhubungan dengan jaring pengaman sosial dan kebutuhan masyarakat, itu Bu Ani Wijaya. Nah, terkait Rusunawa yang kemarin kita lihat bersama-sama, itu kita mempersiapkan jikalau ini kan sudah menjelang puasa. Biasanya adatnya orang Indonesia itu mudik, meskipun di beberapa daerah termasuk di daerah epicentrum sudah ada pembatasan, meskipun tidak lockdown gitu ya, tapi sudah ada pembatasan untuk tidak melakukan mudik. Tetapi kita sudah menyiapkan jikalau nanti ada banyak yang masuk ke Kota Mojokerto, di mana itu dari daerah zona merah gitu ya, maka kita menyiapkan ada lokasi untuk isolasi atau karantina bagi mereka. ODR ini jika tidak dimungkinkan mereka isolasi mandiri di rumah masing-masing, kan bisa jadi di dalam rumahnya ini sehat semuanya. Kalau kedatangan satu ODR kan nanti semuanya bisa menjadi ODR. Nah, ini kita menyiapkan lokasi itu. Tapi syukur-syukur jika tidak isi, alhamdulillah. Tapi kita sudah sedia payung sebelum hujan. Kemudian, jika nanti ada PDP semakin banyak, otomatis tenaga medis ini kan juga punya keluarga di rumah. Bagaimana kita melindungi keluarga para tenaga medis ini supaya tidak ada kontak dan berdekatan dengan para garda depan di bidang kesehatan ini. Maka mereka kita siapkan juga di sana. Jadi tujuannya itu bukan untuk PDP, bukan untuk pasien. Jadi yang berada di sana bukan pasien, bukan rujukan untuk PDP. Jadi ini mohon diluruskan kepada masyarakat. Jadi salah. Di sana itu lokasi karantina atau isolasi untuk ODR ataupun tenaga medis yang saya jelaskan di depan. Kalau PDP dan pasien itu tidak boleh ditaruh di tempat seperti itu. Harus rumah sakit yang harus ada alkes sesuai dengan standarnya. Ada siring pam, ada macam-macam alat-alat kesehatan. Di sana tidak ada alat kesehatannya, tidak mungkin untuk pasien gitu ya. Ini yang harus diluruskan kepada masyarakat. Mereka kan sehat. Iya, betul. Jadi orang-orang yang datang dari zona merah untuk menjaga nih yang mudik-mudik itu loh, ataupun tenaga kesehatan yang mungkin ada perasaan was-was. Kalau saya pulang, saya di rumah punya anak kecil, punya nenek atau orang yang sudah tua di rumah saya. Nah, saya kepingin tetap membantu tenaga medis di rumah sakit, tapi bagaimana saya juga punya tugas melindungi keluarga saya. Nah, monggo. Tinggal di sana kita siapkan fasilitas. Sampai kapan? Loh ya sampai kondisi darurat ini selesai. Tapi selama dua hal yang saya sampaikan tadi tidak ada, ya tetap akan kosong, tidak fungsi kan gitu kan. Kita menyiapkan payungnya. Payung sudah kita siapkan tapi tidak pernah
terjadi hujan ya nggak akan dipakai payungnya, kan gitu. Nah ini kan sudah ada himbauan secara nasional, kami di daerah pun mengikuti bahwa PSBB pembatasan skala besar gitu ya, instruksi presiden yang terbaru kita menerapkan itu. Jadi warga kota Mojokerto kita himbau untuk tetap berada di kota Mojokerto. Warga bukan kota Mojokerto yang selama ini tinggal di Mojokerto, siapa di antara kalian juga harus tetap di Mojokerto, tidak boleh mudik. Yang dari sana juga kita batasi untuk tidak masuk ke Mojokerto. Itu penerjemahan dari PSBB. Ya itu. Ya, sampai hari ini kita sudah melakukan pemetaan terhadap mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pemulihan, kurang lebih ada sekitar 21 miliar. Ada puskes cleaning Bu, Yang pendatang di masing-masing kelurahan ada, di stasiun ada, di terminal ada, di pintu tol sana juga ada. Itu tugasnya di bawah Polres. Meskipun komandannya saya, tetapi tadi sesuai dengan fungsi dari gugus tugas tadi, koordinator. Sudah jalan semua. Dan saya sampaikan teman-teman, untuk posko sekarang berada tidak lagi di Pemkot, poskonya di Polres. Jadi seluruh data akan terkumpul di sana untuk pelaporan hierarkis ke atas. Ada di Polres, comment centernya Polres. jubirnya dia siapa Bu? Jubirnya Pak Kadok, Kadis Kominfo. Ya.